Di tengah pandemi virus corona di seluruh dunia, Apple secara mengejutkan merilis seri HP iPhone murah lewat iPhone SE 2020 atau juga dikenal iPhone SE generasi kedua. iPhone SE ini juga digadang-gadang bakal menjadi saingan serius dari jajaran HP Android murah berkualitas di kelasnya. Nggak sabar menunggu kehadiran HP ini di Indonesia. Sebelum itu simak dulu ulasan tentang kelebihan dan kekurangan iPhone SE 2 yang wajib kamu ketahui terlebih dahulu. Berselang 4 tahun setelah iPhone SE generasi pertama dirilis, iPhone kembali mewujudkan keinginan pengguna yang membutuhkan iPhone dengan desain compact lewat iPhone SE generasi kedua ini. Punya desain klasik dengan konfigurasi tombol home di bagian muka, iPhone SE 2 juga punya dimensi lebih kecil dibanding seri terbaru, seperti iPhone X series dan iPhone 11 series. Untuk menyelami lebih dalam mengenai fitur HP ini, mending langsung saja simak ulasan yang akan dibahas di video ini. Ada beberapa alasan yang membuatnya worth it untuk kamu miliki di tahun 2020. Apa saja alasannya? Simak beberapa poin berikut ini. Pertama, dibekali chipset Apple A13 Bionic yang setara iPhone 11 series. Salah satu kelebihan iPhone SE 2 yang paling dinanti adalah performanya yang bahkan jauh lebih kencang daripada iPhone X. Hal ini dikarenakan HP ini sudah dibekali dengan dapur pacu yang sama dengan seri iPhone 11 dan iPhone 11 Pro, yakni Apple A13 Bionic. Dan HP ini punya performa CPU yang kencang dan garang. Sayangnya Apple nggak merinci berapa kapasitas RAM yang digunakan. Namun yang pasti Apple memastikan aplikasi dan game bakal berjalan lancar di perangkatnya ini. Kedua, dukungan iOS 13 terbaru. Dengan komponen dalamnya yang benar-benar fresh dan canggih, kamu pun nggak perlu khawatir mengenai sistem operasi yang digunakannya. Karena HP ini telah dibekali dengan iOS 13 lengkap dengan beberapa fitur iOS 13 terbaru, seperti Dark Mode, series shortcuts, dan lainnya. Untuk masalah pembaruan pun HP ini diprediksi masih dapat pembaruan operating system hingga 5 tahun ke depan. Ketiga, pilihan internal storage yang besar hingga 256 GB. Apple pun nggak pelit dalam menghadirkan beberapa opsi pilihan memori internal. iPhone SE generasi kedua hadir dalam 3 buah varian internal storage, yakni 64 GB, 128 GB, dan 256 GB. Jadi kamu tinggal pilih saja sesuai kebutuhanmu. Keempat, tombol home dan touch ID kembali lagi. Salah satu fitur yang dinantikan adalah kembalinya tombol home dan touch ID di iPhone SE 2 ini. Apalagi di tengah pandemi virus corona, yang dimana kamu akan sulit menggunakan opsi Face ID yang hanya disediakan pada seri iPhone X dan iPhone 11, apalagi saat harus menggunakan masker. Di sini kamu bisa merasakan sensasi memencet tombol home seperti dulu, dan juga sistem keamanan Touch ID yang punya beragam fungsi bukan hanya untuk membuka kunci iPhone saja. Kelima, desain dan pilihan warna yang lebih fresh. iPhone SE generasi 2 punya pilihan warna yang lebih fresh dengan menghadirkan 3 opsi, yaitu black, white, dan red yang menjadi warna favorit bagi banyak orang. Kemudian peletakan logo Apple kini bergeser ke bagian tengah. HP ini juga memiliki water resistant lewat IP67 yang mampu menyelam hingga 1 meter selama 30 menit. Kamu juga nggak perlu khawatir akan cipratan benda cair dan debu. Keenam, kamera yang dilengkapi mode portrait. Untuk sektor fotografi, iPhone SE 2 dilengkapi dengan sebuah kamera utama 12 MP yang mengandalkan fitur mode portrait untuk menghasilkan foto dengan latar belakang blur. Kamu juga bisa menikmati beberapa fitur seperti depth control untuk mengatur tingkat blur, portrait lighting dengan 6 tipe pencahayaan, dan smart HDR. Sementara untuk rekaman video, kamu bisa merekam hingga kualitas 4K 60 fps dan juga telah ada fitur quick take. Untuk kamera depan 7 MP yang juga sudah dilengkapi dengan portrait mode, depth control, portrait lighting, dan quick take, serta mampu merekam video Full HD. Jangan keburu tergiur dulu. Setelah kamu tahu kelebihan dari iPhone SE 2 ini, sekarang kita akan bahas kekurangan dari HP ini yang mungkin saja bisa jadi bahan pertimbangan sebelum membelinya. Pertama, adaptor fast charging perlu biaya tambahan. iPhone SE 2 ini punya baterai berkapasitas lumayan besar dengan daya tahan hingga 8 jam untuk streaming video dan 40 jam untuk memutar musik. Menariknya lagi, HP ini telah mendukung wireless charging dan juga fast charging 18 watt yang mampu mengisi 50% baterai dalam 30 menit saja. Sayangnya, kamu masih perlu lagi untuk membeli adaptor fast charging original Apple 18 watt yang mana harganya berkisar 500 sampai 600 ribuan per unit.
Lebih mahal 2 kali lipat apabila dibanding adapter Quick Charge 3.0 untuk Android yang rata-rata dibanderol dengan harga 200 sampai 300 ribuan. Kedua, lebih pilih iPhone SE 2 atau iPhone 8. Yang jadi pertanyaannya adalah, dengan kisaran harga 6 sampai 8 jutaan, apakah iPhone SE 2 tergolong masuk ke dalam budget kamu? Dan itu belum tentu juga. Misalnya saja kamu nggak membutuhkan spesifikasi kencang untuk bermain game, tampaknya seri iPhone 8 masih tergolong worth it untuk kamu miliki di tahun 2020. Nah, itulah tadi sedikit ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan iPhone SE generasi kedua. Bagaimana? Apakah setelah menonton video ini kamu jadi makin tertarik untuk memiliki iPhone SE 2 ini? Silahkan tulis komentarmu di bawah video ini. Saya admin Kelebihan pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!